sidang yang mulia, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 98 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf A junto pasal 118 junto pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau kedua melanggar pasal 99 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf A junto pasal 118 junto pasal 119 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena surat dakwaan kami penuntut umum telah terhadap terdakwa yang kami susun secara alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami akan membuktikan dakwaan yang menurut hemat kami paling terbukti, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 98 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf A junto pasal 118 junto pasal 119 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Setiap orang yang menuju pada badan usaha dengan sengaja melakukan perbuatan 3 yang telah mengakibatkan dilakukannya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 1. Unsur setiap orang yang menuju pada badan usaha, bahwa unsur setiap orang dalam suatu perumusan tindak pidana merupakan isyarat pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma suatu tindak pidana, bahwa unsur setiap orang dalam suatu rumusan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 1 angka 32 menyatakan setiap orang adalah orang perseroan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Bahwa bentuk khusus setiap orang dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitannya sebagai suatu tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau korporasi. Hal ini sebagaimana dilakukan dalam pasal 116 ayat 1 huruf A yang menyatakan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhi kepada badan usaha, sehingga terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh organ atau pengurus suatu korporasi, maka terdapat bentuk khusus dari unsur setiap orang yang yaitu berupa badan usaha. Bahwa dalam pasal ini badan usaha adalah subjek detail delik yang penting untuk dibuktikan untuk menghindari terjadinya error in persona dalam suatu peradilan pidana. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam unsur setiap orang dalam perkara ini adalah subjek hukum badan usaha yang berbadan hukum, yaitu terdakwa perseroan terbatas PT Gandera Indana, sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan yang dalam hal ini diwakili oleh Jeo Seok Kang, anak dari Mr. Kang, selaku direktur utama, telah dihadirkan dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti mengenai dakwaan yang diajukan kepada terdakwa. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa PTGH adalah merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kegiatannya, di mana telah dicocokkan identitas di persidangan yang ternyata cocok dan diakui oleh yang mewakilinya di persidangan tersebut, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan. Bahwa dari fakta-fakta, oleh karena terdakwa PTGH terdiri dari lebih dari satu orang direksi, sehingga masing-masing direksi terdakwa PTGH Indana berwenang mewakili perseroan berdasarkan akta pendirian terdakwa PTGH yang kemudian dilakukan perubahan terakhir, yaitu terdakwa berdasarkan akta nomor 6 tanggal 10 Februari 2021 dibuat di hadapan Victoria Nata yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, bahwa Jeo Seok Kang, anak dari Mr. Kang, adalah sebagai direktur utama PTGH, sehingga Jeo Seok Kang, anak dari Mr. Kang, selaku direktur PTGH tersebut adalah berhak dan berwenang mewakili perseroan, yaitu terdakwa PTGH. Dengan demikian unsur setiap orang yang menuju pada badan usaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
Dua, unsur dengan sengaja melakukan perbuatan. Bahwa sebelum kami penuntut umum menguraikan terbuktinya unsur dengan sengaja melakukan perbuatan, kiranya perlu kami kemukakan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 36 KMA SK 2 2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Bahwa jika membaca keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini pada bab 1 pendahuluan, maka diketahui KMA nomor 36 KMA SK 2 Romawi 2013 tersebut ditujukan sebagai pedoman untuk 1. Membantu para hakim, baik hakim pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup. 2. Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam menangani permasalahan lingkungan hidup dan perkembangan lingkungan hidup. 3. Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku. Bahwa yang menjadi menarik dari pemberlakuan KKMA tersebut selain sebagai pedoman tadi, ternyata juga pada tujuan angka 2 di atas adalah untuk memberikan informasi terkini terhadap pemahaman permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks dan perkembangan hukum lingkungan yang terus bergerak dinamis. Sehingga pada bagian pendahuluan ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta agar hakim lingkungan harus menerani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain prinsip kehati-hatian yang bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio, yang prinsipnya ini telah dipergunakan oleh MARI pada putusannya nomor 1479 K/1989 yang abstraksi hukumnya pada pokoknya menyatakan suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro justitia dengan prosedur acara sesuai KUHP, dan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dalam pemeriksaan didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru, dan diakui para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Maka berangkat dari prinsip itu tentunya surat keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Sunarjo dan surat keterangan ahli kerusakan tanah akibat kebakaran lahan dan hutan oleh Dr. Insinyur Basuki Wasis bernilai sebagai alat bukti yang sah dan valid dengan pertimbangan keahlian ahli telah diakui sebagai masing-masing dalam ilmu yang bersangkutan baik nasional maupun internasional, dan kepakaran kedua ahli ini diakui oleh Mahkamah Agung RI dengan menetapkannya sebagai pengajar sertifikasi hakim lingkungan sampai dengan sekarang. Memperhatikan dan menyimak pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung, maka kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku menjadikan KKMA ini sebagai pedoman dalam menyusun pertimbangannya dalam putusannya, sehingga melalui putusan ini terdapat keberpihakan kepada keadilan lingkungan hidup untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya sebagaimana kualitas hidup generasi sekarang melalui pelestarian daya untuk ekosistem. Bahwa selanjutnya sebagaimana pada uraian tersebut dan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, yakni yang menjadi terdakwa dalam perkara ini korporasi PT GH yang diwakili oleh pengurus atau kuasa Jio Kang, anak dari Mr. Kang, direktur utama PT GH. Memperhatikan penilaian hakim atas kesalahan korporasi sebagaimana diatur ayat 2 pasal 4 Perma nomor 13 tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korupsi korporasi, bahwa pada perma tersebut di bab 3 tata cara penanganan perkara bagian ke-1 pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus pada pasal 4 menyatakan 1. Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur korporasi. 2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat 1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. 2. Korporasi membiarkan
mencegah terjadinya tindak pidana. Atau 3, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Bahwa walaupun penekanan pembuktian unsur kesengajaan lebih difokuskan pada ayat 2 huruf B pasal 4 di atas, telah ternyata pula sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah memenuhi ketentuan huruf A dan C yang kami penuntut umum uraikan sebagai berikut sebagai pendukung pada ketentuan ayat 2 huruf B tersebut. Bahwa pembiaran yang kami maksudkan di sini adalah sebagai suatu kesengajaan berinsaf kemungkinan atau dolus eventualis oleh terdakwa PTGH. Artinya terdakwa PTGH dapat membayangkan kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun dia mengabaikan dan kemungkinan itu ternyata benar terjadi dan pada akhirnya dia dianggap menyetujui akibat yang terjadi. Bahwa terdakwa PTGH sebagai perseroan dan badan hukum menjalankan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan kelapa sawit memiliki perizinan antara lain sebagaimana dalam tuntutan. Kedua, terkait dengan perkara akwo adalah terbitnya SKGU sebagaimana dalam tuntutan dengan buku tanah yang terdaftar di kantor BPN Kabupaten Indragiri Hulu sebagai HGU nomor 16 tanggal 5 Desember 1997 dengan luas 6.087 hektar yang berlokasi di 4 desa, yaitu Desa Banjar Seko, Desa Banjar Balang, Desa Sepuluh Tigo, dan di Desa Lubuk Sari 5. Sebagai konsekuensi pemberian SHGU nomor 16 tersebut, maka berdasarkan keputusan Menteri Agraria pada diktum ketiga menyatakan penerima hak guna usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam area tersebut. Selanjutnya, penerima hak guna usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha perkebunan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dalam tuntutan. Dalam putusnya menarik keluar tersebut pada diktum memutuskan menetapkan pada bagian 3 disebutkan terdakwa GH wajib menaati ketentuan antara lain memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. 2. Menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan atau UPL atau upaya pemantauan lingkungan atau UPL sesuai peraturan perundang-undangan. Perizinan lingkungan berupa dokumen analisis dampak lingkungan AMDAL, dokumen rencana pengelolaan lingkungan RKL, dan dokumen rencana pemantauan RPL yang sudah mendapat SK KLH dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia nomor sebagaimana dalam tuntutan tentang tujuan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL, perkebunan kelapa sawit dan karet serta pabrik pengelolaan kelapa sawit PTGH di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu seluas 19.384 hektar. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, izin lingkungan ini merupakan syarat dari terbitkannya IUP. Hal ini sebagaimana dianut di dalam pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Bahwa kewajiban terdakwa PTGH yang dimuat dalam surat keputusan pemberian SHGU nomor 16 ternyata juga diwajibkan berdasarkan surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia nomor sebagaimana dalam tuntutan yang merupakan SKKLH. Persetujuan AMDAL, RKL, dan RPL terdakwa PTGH ini dapat dilihat dalam lampiran persetujuan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL pada bagian 4. Hal-hal yang harus diperhatikan angka 2 yang menyatakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL yang setelah disetujui wajib dilaksanakan. Dengan demikian benarlah pendapat ahli Nelson Sitohang selaku ahli AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di persidangan yang menyatakan
Penataan tersebut termasuk memenuhi standar sarana prasarana pengendalian karhutla yang telah ditetapkan sesuai dengan luasan area konsesi yang dimiliki. Jika standar tersebut tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan, dengan kata lain tidak taat. Selanjutnya, ahli berpendapat bahwa selama belum ada revisi terhadap dokumen lingkungan, maka lokasi pengendalian kebakaran yang dituangkan dalam dokumen RKL yang merupakan komitmen PTGH untuk dilaksanakan adalah seluruh area konsesinya atau tidak terkecuali lahan yang berkonflik. Dengan demikian, pihak PTGH wajib mencegah seluruh area konsesinya untuk tidak terbakar. Bahwa pada dokumen kerangka acuan Anda terdakwa PTGH halaman 2 strip 5 dalam subbab 2.3.2 luas menyebutkan area perkebunan PTGH secara keseluruhan seluas 19.000 hektar yang terdiri dari HGU nomor 1 seluas 1.360 hektar. Dan selanjutnya, bahwa berdasarkan dokumen RKL terdakwa PTGH ini pada tabel 2 strip 5 lanjutan 2 pada seluruh lahan perkebunan. Demikian juga berdasarkan dokumen RPL terdakwa PTGH yakni pada tabel 2 strip 2 di dalam area kebun secara menyeluruh serta di sekitarnya dan di menara pengawas atau observasi. Bahwa sampai saat sekarang terhadap dokumen lingkungan AMDAL, RKL dan RPL terdakwa PTGH tersebut belum pernah direvisi atau pengajuan permohonan revisi baru dilakukan setelah terjadinya kebakaran pada lahan yang dibebani SHGU nomor 16 tersebut dalam kurun waktu 3 sampai dengan 24 Desember 2019. Dan terdakwa PTGH cenderung tetap mempertahankan SHGU nomor 16 tersebut dengan tetap membayar pajak terhadap lahan area kebun dimaksud. Bahwa terdakwa PTGH bahkan berkomitmen menjadikan dokumen lingkungan hidup AMDAL, RKL dan RPL sebagai kewajiban yang harus ditaati dan dipedomani agar besaran biaya kebakaran yang pernah terjadi pada lahan area usaha yaitu pada tahun 1997 seluas 214 hektar dan pada tahun 1998 seluas 1090 hektar yang mengakibatkan dampak negatif penting tidak menjadi terulang kembali pada lahan area milik terdakwa PTGH. Satu tersebut terdapat pasal-pasal penting untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan bagi badan usaha di lokasi usahanya, seperti diatur dimulai dari pasal 13 sampai pasal 18 dan pasal 52. Bahwa walaupun terdakwa PTGH sudah menyatakan komitmen untuk mempedomani dan mematuhi perundang-undangan yang erat kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dan tidak terbatas pada PP 4 nomor 4 tahun 2001 tersebut, namun pada lokasi lahan arealnya di SHGU 16 yakni pada Desa Seluti tidak satu pun dari ketentuan pasal 14 ayat 2 PP nomor 4 tahun 2001 yang disediakan dan dimiliki terdakwa PTGH di Desa Seluti tersebut, yang hal-hal diatur pada pasal ini sejatinya merupakan bagian dari early warning system and early detection system untuk mencegah secara dini terhadap terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan di lokasi usaha terdakwa PTGH tersebut. Bahwa tidak satu pun sarana prasarana sebagaimana dalam pasal 14 ayat 2 di atas yang dimiliki PTGH di Desa Seluti. Hal ini dapat diketahui dari keterangan saksi Arif Ilman Ada yang pada tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 dilakukan setelah terjadi kebakaran secara bersama-sama dengan beberapa anggota tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPALHK di wilayah Sumatera melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap terdakwa dan ada berita acara pengawasan penataan lingkungan hidup yang terlampir di dalam berkas perkara ini kami jadikan sebagai alat bukti surat untuk menyusun pembuktian. Bahwa jika mengambil keterangan saksi-saksi dari pengurus perusahaan termasuk dari keterangan Joshua Kang, anak dari Mr. Kang selaku direktur utama yang mewakili terdakwa PTGH
yang pada pokoknya menerangkan tidak tersedianya sarana prasarana sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 2 PP nomor 4 tahun 2021 di atas. Oleh karena lahan area SHG nomor 16 milik terdakwa diskusi tersebut berkonflik dengan masyarakat dan terdakwa PTGH tertutup aksesnya untuk melaksanakan ketentuan sarana dan prasarana berdasarkan pasal 14 ayat 2 PP nomor 4 tahun 2001 di lokasi tersebut. Bahwa alasan yang dibangun oleh saksi pada level pimpinan termasuk keterangan Yosioka, anak saya Mustekam tidak benar. Tidak benarnya dapat kami penuntut membuktikan, yakni dengan mengambil pertimbangan keterangan saksi-saksi adecat yang dihadirkan oleh penasihat hukum, yaitu saksi Sunaria, saksi Jainuddin, dan saksi Nasution. Ketiga saksi adecat di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagaimana dalam tuntutan bahwa selanjutnya jika mendengar pendapat ahli adecat Profesor Dr. Alfi Sarif yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan dengan ketidakadaannya atau bisa juga dibaca ketidaklengkapan sarana dan prasarana tersebut dapat kemudian menimbulkan akibat kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan dan hutan, maka perseroan dapat dipersalahkan. Jika tidak ada kaitannya, perseroan tidak dapat dipersalahkan. Bahwa kami selaku penuntut berpendapat sudah barang tentu jika early warning system dan early detection system tidak bekerja karena tidak adanya sarana dan prasarana yang disediakan untuk itu, tentunya tidak dapat diantisipasi kemungkinan terjadinya ancaman bahaya kebakaran. Sehingga pada bagian ini telah terlihat korelasinya, ternyata ada kaitannya dan ditemukannya kesalahan terdakwa PTGH. Dengan tidak adanya sarana dan prasarana tadi, apalagi jika terjadi pembiaran yang tidak segera menurunkan perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, maka sudah barang tentu kebakaran yang melanda lahan gambut di SHG nomor 16 terdakwa PTGH tidak terkendali dan sukar dipadamkan. Ini terbukti berdasarkan keterangan saksi adecat Nasution di persidangan, maka 1 jam saja kebakaran yang terjadi di desa Selutit telah menghanguskan kawasan 1 hektar. Bahwa sebenarnya statement ahli untuk mengaitkan apakah ada keterkaitan antara ketidakadaan SAPAS dengan akibat yang ditimbulkan tidak perlu dipersoalkan lagi, karena ketika ahli kami bertemu dihadirkan dengan keterangannya pada perkara kebakaran hutan antara lain PT Palem disidangkan PT Adel Gas Station dan Industri, PT Langga Tinti Herbio, PT Sumber Sawit Sejahtera di PM Kelelawan, PT Duta Sutakarya Indah, PT Warna Subur Sawit di PN Siak Indrapura, dan PT Nasional Sago Prima di PN Bekari. Ternyata ketidaklengkapan SAPAS ini ada keterkaitannya dengan timbulnya kebakaran lahan, dan kebakaran itu menjadi tidak terkendali akibat kurang lengkapnya SAPAS tersebut. Dan semua persoalan dan persoalan tersebut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dihukum karena terjadinya kebakaran pada lahan konsesinya karena ketidaklengkapan sarana dan prasarana dimaksud. Bahwa sebagai kelengkapan terhadap pembiaran oleh PTGH dapat kami kumpulkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 terjadi kebakaran di lahan konsesi terdakwa PTGH di desa Sekol Buktigo Suti, dan baru diketahui tanggal 5 September 2019 sekira 15.00 oleh Bentris dan Dalman Sirait, yang keduanya mandor yang sedang bekerja di blok King 46 Abling ST3 perkebunan terdakwa PTGH. Bahwa terhadap kejadian kebakaran lahan di Bonders Blok I strip 46 itu kemudian dilaporkan kepada Adi Marito Pasaribu selaku asisten Abdelik, yang sekira pukul 17.00 asisten Abdelik ini melaporkan kejadian kebakaran itu pada manajer ST3 Sabrin Rambe, yang kemudian menginstruksikan kepada asisten kepala ST3 Irfan Lukman dan asisten Abdelik itu untuk memastikan posisi kebakaran tersebut. Namun pada hari itu pun
juga belum diambil tindakan apapun terhadap terjadinya kebakaran. Bahwa tanggal 6 September 2019 pagi, Ali Usman yang juga mandor di Abdelin dan tinggal di Desa Lubuk Tigo menginformasikan secara berjenjang kepada asisten Abdelin bahwa kebakaran yang terjadi itu di lahan area perkebunan PTGH yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo, dan informasi kebakaran lahan di lokasi usaha PTGH kemudian diterima oleh JPP Hasiolan selaku General Manager dari Manajer Estate Sahri Rabi, bahwa JPP Hasiolan pada tanggal 6 September 2019 membuat laporan atas terjadinya kebakaran di lokasi usaha terdakwa PTGH di Desa Seko Lubuk Tigo kepada jajaran manajemen terdakwa PTGH, yakni kepada Direktur Operasional dan Direktur Utama. Dan atas laporan tersebut manajemen terdakwa dan CEO tidak ada mengeluarkan instruksi kepada JPP Hasiolan untuk memerintahkan tim penanggulangan keadaan darurat dan tim pemadam kebakaran terdakwa PTGH dan untuk memadamkan api yang membakar lahannya Desa Seko Lubuk Tigo karena berkonflik dengan masyarakat tersebut dan berpendapat bukan menjadi tanggung jawab PTGH meskipun berdasarkan perizinan. Pengurus pengurusan ini mengetahui masih masuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungannya. Bahwa atas kejadian kebakaran di dalam lahan area perizinan terdakwa PTGH sejak tanggal 3 tersebut, maka pada awal terjadinya kebakaran, upaya pemadamannya telah dilakukan oleh anggota kepolisian Polsek Kediri dan anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Terpadu Karhutla dan tim Manggala Api, masyarakat peduli api, Desa Suti, tim pemadam kebakaran dari PT Mitra Kembang Selaras yang lahannya bersempadan dengan area terdakwa PTGH yang mengalami kebakaran, serta dari elemen masyarakat. Namun upaya pemadaman kebakaran tersebut terkendala karena tidak terdapatnya pembung sebagai sumber air yang seharusnya ada di lokasi terdakwa PTGH. Bahwa terdakwa PTGH baru menurunkan bantuan pada tanggal 12 September 2019 setelah adanya permintaan bantuan dari anggota TNI dan Polri yang tergabung di dalam Satgas Karhutla dengan hanya mengirim sebanyak 6 orang personil dan membawa perlengkapan pemadam kebakaran yang tidak sangat memadai, yakni 1 unit mobil damkar, 1 unit mesin Robin, 1 unit mesin Honda mini strike, serta 8 unit selang. Karena menurut pengurus terdakwa PTGH hanya sifatnya membantu saja. Akan tetapi berbeda perlakuannya dengan kebakaran yang terjadi berikutnya di lahan PTGH pada tanggal 18 September 2019 di HGU nomor 1 yang juga tengah berkonflik dengan masyarakat, yaitu tepatnya di Polres Blok J 31 Abdeling 1 Estate 1 yang sangat segera ditangani oleh manajemen terdakwa PTGH, yakni langsung memerintahkan untuk menurunkan 42 personil yang dilengkapi perlengkapan pemadaman berupa 1 unit mobil pemadam kebakaran, 1 unit mobil tangki, 1 unit mesin pompa air, 3 unit mesin pompa aerobik, 1 buah unit eskavator sehingga hari itu juga dapat segera dipadamkan. Bahwa dari uraian fakta di atas dan adanya perbedaan perlakuan untuk pemadaman kebakaran yang terjadi juga di SKGU nomor 1 dengan pemberlakuan pemadaman yang tidak sudah sangat terlambat di SKGU nomor 16 sudah terang-benderang terdakwa membiarkan terjadinya kebakaran pada SKGU nomor 16 yang sebelumnya telah dapat dibayangkan oleh PTGH akibat yang akan terjadi dari salah satu perlakuan terhadap lahan yang seharusnya menjadi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Dan tentunya akibat dari terjadinya kebakaran tersebut disetujui secara diam-diam oleh terdakwa PTGH karena adanya konflik dengan masyarakat. Bahwa pembiaran terhadap terjadinya kebakaran pada lahan areal terdakwa PTGH tersebut juga dibenarkan oleh pendapat Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo di dalam surat keterangan ahlinya selaku ahli kebakaran lahan dan hutan. Berdasarkan hasil grade checking lokasi dan kemudian sampel pada laboratorium telah terakreditasi pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor yang menyimpulkan telah terjadi kebakaran dengan
Sebagai penutup pembahasan unsur ini, untuk memenuhi maksud apakah perusahaan menguntungkan dari terjadinya kebakaran tersebut, sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Pada pasal 4 ayat 2 huruf A, maka dapat kami sampaikan pendapat ahli ADCAT yang dihadirkan oleh penasihat terdakwa yaitu Profesor Dr. Alfi Sarif, yang pada pokoknya menyampaikan pendapatnya bahwa kewajiban pengadaan satgas bagaimana perizinan terdakwa PT GEA tersebut membutuhkan penganggaran dari perusahaan. Anggaran yang seharusnya keluar untuk membiayai pengadaan satgas itu ternyata tidak dikeluarkan. Dana yang tidak dikeluarkan oleh PT GEA inilah yang menurut ahli sebagai suatu keuntungan bagi perseroan. Pendapat ahli tidak saja disampaikan ahli dalam perkara ini, juga disampaikannya dalam penanganan perkara kebakaran lahan oleh perusahaan lainnya yang telah diputus pengadilan dan mendapat kekuatan hukum pasti, maupun disampaikan oleh ahli dalam CJS di Polda Riau dalam penyatuan persepsi antara penyidik dan penuntut umum dalam hal penanganan perkara tersebut yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melalui pembiaran dengan pendekatan teori kesengajaan berinsaf kemungkinan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur yang mengakibatkan dilakukannya baku mutu udara ambien, baku mutu air, laut, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang telah terpenuhi salah satu unsur, maka ada terbukti untuk menerapkan unsur ini. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 13 sampai dengan angka 18 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimaksud baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup dan energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditentukan keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditegak oleh lingkungan hidup untuk tetap melestarikan fungsinya. Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Bahwa menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMK/SK/2 Romawi 2013 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup. Bab 2 prinsip-prinsip penanganan dan penegakan lingkungan hidup mengenai prinsip kehati-hatian. Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 deklarasi Rio sebagaimana dalam tuntutan. Mahkamah Agung dalam putusannya juga, yaitu nomor 1479/K/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya, mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro justia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam kitab hukum acara pidana dan ahli yang penuntut umum ajukan dalam perkara ini, yaitu ahli kebakaran lahan Dr. Insinyur Bambang Hero Suharjo dan ahli kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan Dr. Insinyur Basuki Wasis, yang mana kedua ahli ini dalam pengambilan sampel lahan yang terbakar melalui pro justia dan kedua ahli telah bersertifikasi.
sudah selesai, yakni untuk ahli kebakaran hutan dan lahan laporannya sebagaimana hasil analisis laboratorium yang kami tuangkan dalam laporan hasil analisis laboratorium kebakaran hutan dan rapat lahan Fakultas Kehutanan IPB Bogor tanggal 20 Juli 2020 tentang perhitungan emisi gas rumah kaca dan partikel yang dihasilkan dari kebakaran lahan di area KGU PT Gandera Mendana dengan hasil verifikasi yang memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi di HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT GH yang berlokasi di Desa Seikolo Buktigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Sedangkan untuk ahli kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan lahan sebagaimana analisis tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICPB nomor sebagaimana dalam tuntutan tanggal 22 November 2019 dan nomor sebagaimana dalam tuntutan tanggal 27 November 2019 dengan hasil sebagai berikut. A. Pada uji sampel tanah yang mengalami kebakaran telah mengalami kerusakan dan menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. B. Pada uji sampel tanah yang mengalami kebakaran telah mengalami kerusakan dan menunjukkan C. Organik tanah menurun akibat terbakar. C. Pada uji sampel tanah yang mengalami kebakaran telah mengalami kerusakan dan menunjukkan nitrogen telah menurun akibat kebakaran. D. Pada uji sampel tanah yang mengalami kebakaran telah mengalami kerusakan dan menunjukkan kadar air telah menurun akibat terbakar. D. Pada uji sampel tanah yang mengalami kebakaran telah mengalami kerusakan dan menunjukkan bulk density atau bobot isi meningkat akibat terbakar. F. Pada uji sampel tanah yang mengalami kebakaran telah mengalami kerusakan dan menunjukkan porositas tanah atau ruang pori total menurun akibat terbakar. Sebagai tolak ukur untuk hasil pengujian sampel di atas dengan mempergunakan dasar PP nomor 4 tahun 2001 yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan sehingga dari hasil pengujian yang dilakukan oleh ahli kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan lahan dalam surat keterangan ahlinya Dr. Insinyur Basuki Wasis menyimpulkan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di area perkebunan PT GK di Desa Seruti Seikolo Buktigo. B. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan. Sebagaimana PP nomor 4 tahun 2001 untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden. C. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan sebagaimana PP nomor 4 tahun 2001 untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna atau binatang tanah. D. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICPB telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH, cair organik, nitrogen, kadar air, bobot, dan porositas tanah. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil uji laboratorium kebakaran hutan dan lahan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB Bogor yang diajukan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan Profesor Dr. Yusonor Bambang Heru Soeharjo menyatakan bahwa dampak langsung akibat terjadi kebakaran tersebut maka telah dilepaskannya gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di area KGU PT GH adalah 1.560 ton serta 1.021,8 ton total bahan partikel dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Cellier dan Krusten
seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung. Maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditegang dengan dasar menggunakan peraturan KKMA nomor 36 tahun 2013. Bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen LH nomor 7 tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di area HGU PT GH seluas 580 hektar adalah sebesar 208.848.730.000 rupiah. Dan selanjutnya ahli berpendapat berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, maka atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di area HGU PT GH sebesar 208.848.730.000 rupiah. Dengan demikian, unsur yang mengakibatkan dilapainya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka semua unsur pada dakwaan alternatif pertama yang melanggar pasal 98 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf A junto pasal 118 ayat 1 junto pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didakwakan kepada terdakwa PT GH yang diwakili oleh pengurus atau kuasa bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu saudara Gio Siokang, anak dari Mr. Kang selaku Direktur Utama PT GH, telah terpenuhi seluruhnya. Oleh karenanya terhadap dakwaan kami tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka dakwaan selebihnya tidak perlu kami buktikan lagi. Bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang sah yang dapat menghilangkan pemidanaan. Juga adanya kemampuan dari terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban yang mendukung, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Tuntutan pidana. Majelis hakim yang terhormat, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, sidang yang mulia, bahwa sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa PT Gandera Handana yang diwakili oleh saudara Gio Siokang, anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT GH selaku pengurus, kuasa bertindak untuk dan atas nama terdakwa, perkenankanlah kami mengutarakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Kegiatan terdakwa PT GH tidak sejalan dengan program pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha yang ramah lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan fungsi lingkungan hidup. 2. Terdakwa PT GH telah sengaja membiarkan kebakaran lahan yang terjadi di konsesinya berdasarkan SHGU nomor 16 di Desa Seluti, sehingga kebakaran yang terjadi telah meluas dan susah dikendalikan. Dan walaupun terdakwa PT GH kemudian ikut membantu badan kebakaran setelah berhari-hari terjadinya kebakaran, hal itu pun bukan karena menyadari sebagai kewajiban sebagai konsekuensi perizinan yang dimilikinya, akan tetapi karena ada permintaan bantuan dari Satgas sekarang laut, dan itu pun hanya mengirimkan personil dan peralatan damkar yang sangat terbatas karena terdakwa PT GH menilai hanya membantu saja. Hal-hal yang meringankan, terdakwa PT GH belum pernah dihukum. Terdakwa PT GH selama berlangsungnya persidangan dinilai kooperatif sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan uraian pertimbangan kami sebut di atas, kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kediri Hulu dengan memperhatikan ketentuan pasal 98 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf A junto pasal 118 ayat 1
junto pasal 119 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Menuntut supaya majelis hakim pada pengadilan negeri Dengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa PT Gandera Hendana yang diwakili oleh saudara Gio Siokang, anak dari Mr. K, Direktur Utama PT Gandera Hendana, selaku pengurus atau kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagai badan usaha dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, angin, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf A junto pasal 118 ayat 1 junto pasal 119 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Gandera Hendana yang diwakili oleh saudara Gio Siokang, anak dari Mr. K, Direktur Utama PT GH Hendana, selaku pengurus atau kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa dengan pidana denda sebesar 9 miliar rupiah. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa PT Gandera Hendana yang diwakili oleh saudara Gio Siokang, anak dari Mr. K, Direktur Utama PT GH, selaku pengurus atau kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 580 hektar dengan biaya sebesar 208 miliar 848 juta 730 ribu rupiah. Menyatakan barang bukti berupa dari nomor 1 sampai dengan nomor 35 1 exemplar fotokopi yang dilegalisir laporan pemantauan kebakaran lahan PT Gandera Hendana bulan Desember 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Yang tentu saja uraian pembuktian serta tuntutan yang kami susun dan sampaikan tidak luput dari kekurangan dan kesilapan. Bahwa oleh sebab itu apapun yang telah kami tuangkan dalam eksekutor ini tidak lain adalah semaksimal mungkin untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang kasus perkara ini. Dengan harapan semoga majelis yang terhormat kiranya dapat memberikan putusan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan serta keberpihakan terhadap lingkungan hidup yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Penuntut umum ditandatangani. Terima kasih yang mulia, kami